这个样子。 Oke guys, kembali lagi di channel alur cerita film Bung Zona TV. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengulas seluruh alur cerita lengkap dari film yang berjudul Land Shark yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah eksperimen gila yang dilakukan oleh sekelompok manusia, namun eksperimen ini justru menciptakan sebuah petaka yang sangat mengerikan. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita masuk ke filmnya guys. Halo bosku, adakah? Ada sayang, ada. Scene pertama di awal film ini memperlihatkan di mana ada seorang anak beserta ayahnya sedang memancing di pesisir pantai. Karena tak kunjung mendapatkan ikan, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun belum mereka beranjak pergi, pancing dari sang anak tiba-tiba dimakan oleh sesuatu. Dengan segera sang anak serta sang ayah menarik pancing itu untuk mengetahui apa yang sudah mereka dapatkan. Namun ketika kailnya dinaikkan dan sampai di daratan, betapa terkejutnya mereka karena yang mereka dapatkan hanya kepala dari seekor kerbau. Mereka yang kebingungan terus memandang ke arah lautan. Hingga tak lama kemudian mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, di mana terdapat seekor hiu raksasa melintas tepat di atas mereka. Dan film Land Shark pun dimulai guys. Scene berpindah ke sebuah laboratorium bawah laut di sebuah pulau bernama Toa. Terdapat beberapa orang yang sedang mengadakan pertemuan, di mana pada saat itu sang direktur yang bernama Kian menyampaikan jika mereka kini telah melakukan sebuah eksperimen terhadap seekor hiu besar. Eksperimen ini bernama Neptunus dengan dalih ingin menyelamatkan umat manusia dari serangan kanker mematikan. Karena diketahui jika seekor hiu memiliki zat alami penyembuh kanker di dalam tubuhnya. Dan eksperimen ini dilakukan agar hewan besar ini bisa meregenerasi sel yang ada di dalam tubuhnya secara terus-menerus. Singkat cerita, Direktur Kian meminta sang pawang yang bernama Song Yi beserta si gendut untuk menunjukkan seperti apa hewan yang sedang mereka teliti itu. Dengan menggunakan umpan seekor ikan tongkol, benar saja hiu raksasa itu dengan cepat memakan umpan yang telah diberikan. Kemudian Direktur Kian memerintahkan kepada sang profesor yang bernama Yesin untuk segera melakukan eksperimennya. Namun Yesin mencoba untuk mencegahnya karena eksperimen ini masih belum teruji sebelumnya. Dan mereka masih belum tahu dengan resiko yang akan mereka hadapi jika eksperimen ini gagal. Seperti biasa, sang pimpinan tak mau mendengarkan hal itu dan dengan santainya ia mengatakan jika terjadi resiko seberat apapun maka harus tetap dihadapi. Sehingga mau tidak mau Yesin dan rekan-rekan yang lain melakukan eksperimen tersebut. Eksperimen yang dilakukan berjalan dengan lancar, bahkan si hiu besar tersebut dapat menyerapnya secara sempurna. Semua peneliti yang ada kegirangan karena apa yang mereka inginkan kini telah tercapai. Karena eksperimen ini telah usai, Direktur Kian datang menemui Yesin dan menyampaikan jika ia akan pergi ke daratan karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sehingga ia memerintahkan Yesin untuk menjemput anaknya yang bernama Yuyu di taman setelah Yesin menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, para peneliti tersebut mulai lega karena semuanya berjalan dengan normal. Namun tak lama kemudian tiba-tiba alarm tanda bahaya pun berbunyi. Dengan segera mereka mencari tahu apa yang sudah terjadi dan diketahui jika jantung dari hiu raksasa itu kini telah melemah. Dengan segera mereka akan memberikan pertolongan kepada hiu tersebut. Namun tiba-tiba
Hiu itu menyerang salah satu dari peneliti yang ada di sana dan diketahui jika hiu ini hanya berpura-pura mati untuk mengelabui mereka semua. Karena ada yang aneh dengan hiu tersebut, Yesin kemudian mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan hiu ini menjadi beringas. Dan dari data yang dihasilkan, ternyata hiu itu kini tengah hamil, sehingga membuatnya agresif. Namun bukan itu masalahnya, karena pada faktanya hiu ini berjenis kelamin jantan, sehingga sangat mustahil untuk hamil. Song Yi kemudian menanyakan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan sehingga membuat hiu peliharanya itu menjadi seperti ini. Namun salah satu peneliti yang bernama Johnny menyampaikan jika ini merupakan misi rahasia dan Song Yi tidak diperkenankan untuk tahu. Tak lama kemudian dari perbincangan mereka, hiu itu kembali datang dan menyerang kaca pelindung dari laboratorium sehingga membuatnya pecah. Kini hiu tersebut telah berhasil masuk ke dalam laboratorium. Song Yi kemudian memerintahkan kepada semua orang untuk tidak bersuara, karena hiu itu akan bereaksi dengan indera pendengaran yang ia miliki. Namun sesuatu kembali terjadi di mana salah seorang karyawan laboratorium jatuh ke dalam air dan berteriak. Seketika hiu itu kembali datang dan menyerang wanita tersebut. Karena tidak ingin teman-temannya celaka, Song Yi berusaha mengambil senjata bius yang ada di dekatnya. Dengan bersusah payah, akhirnya ia pun berhasil mendapatkan senjata tersebut. Dengan segera ia menembakkan ke arah hiu itu, akan tetapi serangan yang ia lakukan meleset. Johnny yang dari awal sok tengil memarahi Song Yi dan memintanya untuk membidik yang tepat. Karena kesal, ia pun memberikan senjatanya kepada Johnny. Dan seperti biasa orang sok tengil, ternyata nyalinya pun tak ada. Karena hiu itu semakin mengancam keselamatan mereka, Song Yi mengenyampingkan urusan pribadinya dan menancapkan peluru bius yang ada di tangannya tepat mengenai hiu tersebut dan berhasil membuatnya pingsan. Singkat cerita, Song Yi meminta kepada teman-temannya untuk segera berenang ke pintu utama sebelum hiu itu kembali terbangun. Namun siapa sangka salah satu teman mereka terkilir sehingga aroma dari darah yang dikeluarkan membuat hiu itu kembali terbangun dan kembali menyerang mereka. Beruntungnya Song Yi dapat meraih kabel laboratorium yang memiliki aliran listrik sangat besar dan menempelkannya tepat di mulut hiu itu. Hingga pada akhirnya hiu itu pun melarikan diri dan mereka yang tersisa berhasil keluar dari laboratorium tersebut. Kini mereka semua bisa bernafas lega karena mereka beranggapan jika hiu itu tidak akan mengejar mereka hingga di daratan. Namun mereka kembali dikejutkan ketika melihat tanah yang ada di sekitarnya terbelah. Mereka lagi-lagi berlari untuk mencari perlindungan. Namun di tengah-tengah mereka semua lari ketakutan, Yesin mengingat jika Yuyu putri dari sang direktur kini sedang bermain di taman. Sehingga ia pun dengan segera menuju taman. Sedangkan Yuyu yang sendiri bermain ayunan melihat sesuatu yang bergerak di belakangnya dan tiba-tiba beruntung Song Yi datang tepat waktu untuk menolong Yuyu bersamaan dengan Yesin yang juga datang ke taman itu. Kini hiu itu kembali mengejar mereka semua. Song Yi kemudian meminta kepada teman-temannya untuk mencari perlindungan. Sedangkan ia akan mengalihkan hiu itu ke danau di bawah tebing. Setelah hiu itu terjebak di danau, dengan segera teman-temannya menolong Song Yi yang bergelantungan. Song Yi kemudian kembali menanyakan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan dengan hiu peliharanya itu. Akan tetapi lagi-lagi si Johnny menjawab jika ini merupakan rahasia dan ia tidak diperkenankan untuk tahu. Karena masih mendapatkan pernyataan yang sama, Song Yi kemudian berniat meninggalkan mereka semua. Namun sebelum ia pergi, Yesin kemudian jujur dan menyampaikan jika mereka telah melakukan eksperimen Neptunus, yang artinya mereka telah menyatukan gen dari hiu ini dengan gen dari cacing tanah, berharap regenerasi sel kanker yang ada pada hiu itu bisa diproduksi secara terus-menerus.
Namun ia tak pernah menyangka jika apa yang telah mereka lakukan ini justru membuat hiu raksasa ini menjadi pemangsa mematikan. Pada saat perbincangan ini lagi-lagi si Johnny membuat ulah dan mulai memprovokasi teman-temannya. Ia beranggapan jika mereka menjadi incaran hiu ganas karena aroma dari salah satu teman mereka yang sedang terluka. Johnny kemudian memintanya untuk mengorbankan diri saja untuk menolong semua orang. Mendengar pernyataan dari Johnny, Song Yi pun murka dan langsung mengatakan jika memang harus ada satu orang yang keluar dari kelompok ini, maka orang yang tepat sebenarnya adalah si Johnny yang dari awal selalu membuat onar. Namun tak lama kemudian hiu itu kembali datang dan menyerang mereka semua. Hingga pada suatu ketika si Johnny tengil ini pun terjatuh. Ia pun meminta tolong kepada Yuyu putri dari sang direktur. Namun ketika Yuyu si gadis kecil ini hendak menolongnya justru Johnny menjadikannya umpan agar dirinya selamat. Kampret ini si Johnny. Beruntungnya hiu itu hanya melewati Yuyu dan justru terus mengejar Johnny. Hingga pada akhirnya ia menyadari jika kakinya yang terluka itulah yang memancing hiu tersebut ke arahnya. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama, Johnny pun menjadi santapan dari hiu beringas ini guys. Kemudian hiu itu pun berbalik arah dan menuju ke arah Yuyu. Beruntungnya bala bantuan segera datang untuk menolong mereka semua yang tak lain adalah sang direktur dengan membawa para pemburu profesional. Singkat cerita, apa yang para pemburu ini lakukan berhasil membuat hiu itu mundur. Song Yi yang melihat ada sebuah kesempatan mengambil senjata basoka dari salah satu mobil pemburu itu dan segera akan menembak hiu tersebut. Namun pada saat ia menembak, Direktur Qian menendangnya sehingga tembakannya meleset dan hiu tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian Direktur Qian mengatakan jika hiu tersebut harus terus hidup, karena itu merupakan eksperimen yang sangat berharga bagi dirinya. Meskipun hiu itu telah menghabisi banyak nyawa, namun eksperimennya lebih berharga dari orang-orang yang telah habis dimangsa. Karena pernyataan tersebut, akhirnya Song Yi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan hendak pergi meninggalkan yang lain. Namun Direktur Qian melarangnya dan mengancam akan menghabisi Yesin jika Song Yi tidak mau mengendalikan hiu brutal itu. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Song Yi dan si gendut bersepakat untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai guys. Sedangkan di tempat yang lain, hiu raksasa ini hampir tiba di daratan dan ia melangkahi dua pemancing yang ada di awal film guys. Dengan melata, hiu itu memasuki kota dan menghancurkan apa yang ada di hadapannya. Tidak hanya itu, hiu ganas ini menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Kembali ke Song Yi dan yang lain di mana saat ini mereka sedang berada di tengah lautan. Dengan segera Song Yi meminta kepada Yesin untuk memancing hiu itu dengan sensor pemanggil yang telah dipasang sebelumnya. Sedangkan si gendut menyiapkan umpan ikan tongkol yang tak lain makanan favorit dari hiu raksasa ini. Singkat cerita, akhirnya hiu itu pun kembali ke lautan. Namun sebelum hiu itu tiba, Yesin mendapatkan berita di mana hiu itu sedang menyerang kota. Betapa terkejutnya ia ketika melihat hiu itu kini telah bermutasi dan menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Dengan segera, Yesin meminta kepada yang lain untuk membatalkan niat mereka dan menarik kembali umpannya. Akan tetapi semuanya sudah terlambat karena hiu itu kini sudah berada tepat di bawah mereka dan menarik perahunya menuju daratan. Song Yi pun terpental sedangkan Yesin yang masih tak sadarkan diri terbawa ke dalam gua bersama perahu itu dan juga sang hiu mutan raksasa. Yesin pun mulai tersadar dari pingsannya. Ia mencoba menghubungi Song Yi melalui radio yang ia temukan. Namun sayangnya radio yang ada telah rusak dan tidak bisa terhubung kemanapun. Kemudian ia berusaha menemukan laptopnya kembali agar dapat mengirimkan sinyal darurat. Namun siapa sangka hiu itu kembali datang tepat berada di belakangnya.
Beruntungnya para pemburu utusan Direktur Qian datang tepat waktu dan menembaki hiu itu dengan menggunakan senjata listrik bertegangan tinggi sehingga membuat hiu mutan raksasa itu pun pingsan. Kemudian datanglah Direktur Qian bersamaan dengan Song Yi. Melihat hiu mutan ini yang terkapar, Direktur Qian kembali memerintahkan kepada Ye Xin untuk melanjutkan eksperimennya kembali. Dan kali ini ia berniat untuk menjadikan hiu mutan ini menjadi senjata biologis. Karena dengan hal itu akan semakin mendapatkan banyak uang. Entahlah apa yang sebenarnya ada di otak Pak Direktur. Ye Xin pun menolaknya dengan mentah-mentah karena hal itu sudah melenceng dari perjanjian sebelumnya, di mana tujuan mereka yang awalnya ingin membantu umat manusia justru berubah menjadi bencana yang sangat mengerikan. Direktur Qian yang tak terima dengan pernyataan itu mengambil pistol dan akan menembak mereka berdua. Namun tiba-tiba hiu itu kembali terbangun dan langsung menghabisi Direktur Qian. Kini hiu itu semakin brutal, bahkan ia menyerang para pemburu yang ada hingga menyisakan pimpinannya seorang. Dengan barbar, pimpinan dari para pemburu ini menembaki hiu tersebut, namun sayangnya ia juga harus terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan, guys. Karena sudah tak ada pilihan lain selain melawan hiu itu, akhirnya Song Yi meminta kepada Ye Xin untuk mencari perlindungan. Sedangkan ia akan melawan hiu tersebut. Ia pun menjelaskan jika memang hiu itu sudah bermutasi menjadi cacing tanah, maka seharusnya kulit serta rongga dari hiu ini juga akan berubah dan akan semakin lunak. Sehingga ia merencanakan untuk melemparkan granat tepat ke mulut hiu mutan itu. Kini rencana itu pun dilakukan. Song Yi memancing si hiu mutan raksasa itu agar terus mengejarnya. Dengan segera Song Yi meraih senjata rudal yang sebelumnya ia gunakan. Tak lama kemudian, si gendut teman setianya yang ternyata selamat datang untuk membantunya dengan membawa ikan tongkol yang tak lain makanan favorit dari si hiu mutan raksasa itu, guys. Ia pun melemparnya ke langit-langit. Kemudian Song Yi dengan segera menembakkan rudal yang ada di tangannya tepat masuk ke dalam rongga dari sang hiu. Dan benar saja, kini hiu mutan itu berhasil dikalahkan dan tewas seketika. Scene terakhir dari film ini memperlihatkan di mana hanya mereka bertigalah yang selamat dari amukan hiu mutan raksasa itu. Dan berakhirlah alur cerita dari film Landshark 2020 ini, guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.